Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Azza Nur Raila selaku dosen pengampu matkul tafsir Tarbawi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi wala taqrabu wala yatimu illa billati hiya ahsanu hatta yablugul asadu wa aufu kailu wal mizatu bil qisas la nukaffu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba wa bi'ahdillahi aufu dzalika wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukan secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia diperintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Quran surat Al-An'am ayat 152. Untuk tafsir Ibnu Katsirnya yaitu larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya, dan karena itu pula larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati. Ayat di atas menggunakan bentuk perintah bukan larangan, atau menyangkut takaran dan timbangan al-kailah wa al-mizana bi al-qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini menurut Tahir Ibnu Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata aufu yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi tetapi pada penyempurnaannya. Apabila ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana, kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawaan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai sifat terpuji. Ayat ini ditutup dengan wasiat ke-9, yaitu perintah memenuhi janji Allah. Rangkaian kedua kata ini dapat berarti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kamu menyangkut perjanjian, yang dalam hal ini adalah syariat agama. Dinamai perjanjian Allah karena perjanjian itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disepakati atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tafsir Al-Misbah, ayat yang lalu telah menyebutkan 5 wasiat Allah yang merupakan larangan-larangan mutlak. Ayat ini melanjutkan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan kelima disebutkan tentang nyawa. Ini karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesuai nilai nyawa. Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati. Ayat ini dimulai dengan larangan ke-6 yang mengatakan
Dan janganlah kamu dekati apabila menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu, mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri. Tentu saja pengelolaan harta atau termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur atau timbangan dan takaran. Maka ayat ini menyebutkan larangan ketujuh, yakni dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qisat, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan timbangankan untuknya merasa senang dan tidak dirugikan. Selanjutnya ke-8 menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia seringkali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu dinyatakannya bahwa apabila kamu berucap dalam menetapkan hubungan atau persaksian atau menyampaikan berita, maka janganlah kamu curang atau berbohong. Untuk pesan dari Tabawi yang dapat diambil dari tafsir di atas adalah bahwa jujur dan adil yang menyatu dalam integritas diri memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan berkualitas yang diimpikan oleh semua orang. Sebagai seorang muslim, kebutuhan ini haruslah dibingkai dalam kerangka keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan itu, seorang muslim harus mengedepankan nilai-nilai yang diajarkan Islam, sehingga pemenuhan kebutuhan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya penjelasan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.